Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jumpa lagi bersama saya, Om Antusias Burung. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara meloloh anakan burung cikun ya, supaya nanti pas dewasa burungnya itu bagus prospek serta dia mau gacor ya teman-teman. Nah, jadi nanti saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga pernah punya burung ciblek ya, dan sekarang juga udah gacor. Nah, terus bagaimana sih perawatan dari anakannya supaya bisa mencetak burung ciblek yang berkualitas. Nah, oke teman-teman, sebelum kita meloloh burung cikun ya, kita itu harus menyiapkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kita siapkan lidi ya, atau alat yang lain untuk alat tusukan ini. Terus yang kedua adalah jangkrik ya teman-teman. Nah, untuk jangkrik saya menggunakan jangkrik alam, jadi bukan jangkrik yang genggong yang besar itu, tapi saya menggunakan jangkrik alam dan ukurannya juga sedang ya teman-teman, enggak gede banget. Nah, terus kita juga harus siapkan for enggak Om? For di sini ini terserah teman-teman ya. Nah, kalau saya tidak pakai loloh for ya teman-teman, karena kalau pakai for, nah itu biasanya yang pertama adalah burungnya itu rentan ya teman-teman. Terkadang kebutuhan gizi dan nutrisinya itu kurang. Terus kalau pakai full extra fooding jangkrik, biasanya burungnya itu gemuk-gemuk, burungnya itu sehat-sehat ya teman-teman. Kalau pakai for, kelebihannya yaitu ya kita itu simple, terus pakannya juga mudah ya teman-teman. Terus kita juga iri juga ya dalam meloloh burung cikun. Nah, kalau saya sendiri pribadi, karena saya itu lebih suka burung saya sehat, lebih suka burung saya itu cepat gacor, nanti pas pautnya udah mau gacor, saya biasanya dari kecil pakainya full extra fooding jangkrik. Nah, jadi itu dia teman-teman yang harus kita persiapkan ya. Terus yang selanjutnya cara melolohnya yaitu yang pertama, kita ambil jangkrik yang ukurannya itu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya teman-teman. Ukurannya cukup sedang aja. Nanti kalau kita udah dapat jangkrik yang ukurannya sedang, baru kita hilangkan kaki-kakinya, terus kepalanya juga ya teman-teman. Terus jangkriknya itu ditusuk, disapu lidi, terus kita bisa berikan ke cikunnya ya teman-teman. Untuk jadwal makan untuk burung cikun ini berbeda dengan burung cipar ya teman-teman, karena saya pernah juga merawat lolohan ciblek pari dan saya merawat lolohan ciblek gunung, ternyata beda teman-teman. Kalau ciblek gunung itu dia makannya itu dikit ya teman-teman, paling dia habis 3 jangkrik, 4 jangkrik dia udah kenyang, dia nggak mangap-mangap lagi. Tapi setelah itu, setelah 1 jam atau 2 jam, dia lapar lagi teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau mau meloloh burung ciblek gunung supaya sehat, supaya umurnya panjang, kita itu berikannya itu sering ya teman-teman. Jadi setiap 1-2 jam lah maksimal, burungnya kita cek. Jadi kita loloh lagi teman-teman, pakai jangkrik lagi, nanti 2 jam lagi kita cek lagi, kita kasihkan lagi teman-teman. Gitu terus sampai sore ya teman-teman, biasanya sampai maghrib sih. Udah beres-beres, burungnya udah tidur, ya udah nanti pagi lagi jam 6 saya berikan jangkrik lagi. Nah, seperti itu teman-teman cara pemberian atau cara meloloh burung ciblek gunung ya, supaya nanti pas dewasa dia sehat, terus dia cepat digacor juga ya teman-teman. Nah, kalau untuk for ya, cara pemberiannya kita bisa siapkan fornya, dan for ini saya sarankan for yang halus. Teman-teman bisa cari aja di toko-toko terdekat. Nah, setelah teman-teman siapkan for halus, teman-teman juga bisa berikan ulat kandang teman-teman. Nah, jadi fornya itu dikasih ulat kandang. Nah, untuk perbandingannya 1:1, semisal fornya setengah cepuk ya, ulat kandangnya juga setengah cepuk. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan air hangat. Nah, untuk airnya ini secukupnya aja, tidak terlalu encer dan tidak terlalu keras ya fornya. Nah, nanti setelah itu kita aduk, campur, baru kita bisa lolohkan ke burung cikun kita. Nah, kalau untuk for ini teman-teman bisa pakai sendok ya untuk memberikan langsung ke cikunnya, atau bisa pakai
bambu yang tidak terlalu runcing ya teman-teman, supaya nanti tidak melukai tenggorokan si burung cikun ya. Nah, untuk pemberiannya kalau kita pakai for sama aja, karena burung cikun ini termasuk burung yang cepat banget lapar ya teman-teman. Jadi kita harus sering-sering ngecek dan sering-sering ngasih makan ya teman-teman. Kita bisa berikan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, kalau jam 6 sore itu ya kita istirahatkan burung. Nah, ada tips juga nih dari saya supaya burung cikun kita itu mau gacornya itu bagus, nafasnya panjang. Kita pada waktu meloloh kita bisa memaster burung ciblek gunung kita. Nah, untuk pemasteran yang saya rekomendasikan nih ya, yang bagus untuk burung cikun, yaitu adalah masteran burung kenari, terus cililin, terus juga burung gereja, terus juga ada belalang mas ya teman-teman. Itu bisa ditirukan oleh burung cikun ya. Jadi dia nafasnya juga bisa tambah panjang, variasi lagunya juga nanti pas gacor juga enak ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara merawat burung cikun lolohan supaya jadi berkualitas, supaya gacor dor ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa setelah menonton video ini diklik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kicau mania yang lainnya ya. Oke, saya Madu Burung, see you next time.